HP keluaran 2021 dan bisa menghasilkan video sebagus ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno. Dan siapa sih yang gak kenal dengan HP ini? Ya betul, Xiaomi Redmi Note 10. Umurnya sudah 3 tahun cuy. Dan saya termasuk salah satu yang merekomendasikan HP ini, mengingat harganya untuk saat ini yang sangat murah sekali, hanya 1 juta. Di harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan HP dengan kualitas layar AMOLED, prosesor Snapdragon, baterai sebesar 5000 mAh yang tahan seharian, dan juga pengecasan sampai 33 watt. Tapi di video kali ini saya hanya akan fokus membahas satu hal, yaitu kameranya. Karena menurut saya ini salah satu seri Redmi yang kameranya masih bisa diandalkan di tahun ini cuy. Beberapa keunggulannya antara lain resolusi yang bisa mencapai 48 megapiksel, bisa merekam sampai 4K, bisa merekam di 60 fps, dan juga lensanya yang cukup komplit. Ada 4 buah lensa kamera. Yang pertama ada lensa utama, kemudian lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel, kemudian lensa makro sebesar 2 megapiksel dan deep sensor. Hasilnya pun cukup memuaskan, sangat bagus menurut saya untuk HP di harga 1 juta ya. Fiturnya pun juga cukup komplit. Ada mode HDR, AI, fitur-fitur yang biasa dimiliki oleh HP sekarang, HP ini juga punya cuy. Dan berikut adalah beberapa hasil foto yang saya tangkap menggunakan HP ini. Gimana menurut kalian? Bahkan jika dibandingkan dengan HP seharga 2 jutaan, HP ini tetap bisa bersaing. By the way, ini hasil murni ya, tanpa edit sama sekali. Langsung saya up di sini. Warnanya bagus, tidak pucat, saturasinya juga pas. Mungkin detailnya yang kurang ya. Kalau menurut saya kurang tajam. Dan untuk mode-mode yang saya sebutkan tadi, HDR, AI, bisa kalian aktifkan secara manual ya. Di bar bagian atas tinggal kalian pencet saja. Tentu saja opsi HDR dan AI ini untuk memperbagus hasil gambar dan meningkatkan warna. Dan selain fitur HDR dan AI, HP ini juga dibekali dengan fitur filter. Untuk pilihannya cukup banyak dan lengkap kalau menurut saya. Untuk kalian yang suka dengan fotografi dan budget yang minim, HP ini sangat saya rekomendasikan sekali. Ya memang dari dulu Xiaomi selalu bisa menghadirkan inovasi terkhusus fotografi. Dan hal itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sayangnya beberapa user tidak puas dan beralih ke kamera Gcam dibandingkan dengan kamera bawaan. Tapi untuk saya pribadi masih sangat puas dengan kamera bawaan Xiaomi. Meskipun device yang saya gunakan untuk saat ini bukan dari Xiaomi, akan tapi jujur saya termasuk Mi fan coy. Kalau kalian tahu Xiaomi generasi ketiga, Xiaomi Mi 3, itu merupakan device Xiaomi pertama saya. Itu keluar pada tahun 2013 dan saya masih ingat saya beli di harga kurang lebih 4 juta coy. Dan itu sekitar 10 tahun yang lalu ya. Oke, kita kembali ke HP ini. Kita bahas lensa ultrawide-nya. Sayangnya hanya 8 megapiksel ya. Tapi bisa memberikan hasil yang cukup memuaskan cuy. Sekali lagi ini saya ambil tanpa edit sama sekali. Langsung saya up di sini. Dan by the way HP ini tidak ada lensa tele. Akan tetapi untuk urusan zoom masih bisa diandalkan. Sedikit cerita lagi ya, jadi pada tahun 2021 saat HP ini launching, HP ini dibanderol seharga 2,4 juta untuk yang varian terendah 464. Meskipun begitu, dulu penyimpanan 64 termasuk cukup lega guys. Kalau saat ini mungkin hanya bisa dipakai sosmed saja ya. Untuk menyimpan foto sih oke-oke saja, tapi kalau untuk recording video, apalagi sampai 4K, pasti akan menghabiskan ruang dengan sangat cepat. Sesekali bolehlah merekam video, setelah itu dicadangkan, baik di Google Foto atau penyimpanan cloud yang lain. Dan ini hasil video perekaman menggunakan HP ini ya, saya set di 1080 60 fps. Sayangnya HP ini belum ada fitur AIS. Hasilnya tentu saja bagus. Tingkat fokus bisa aktif secara otomatis maupun bisa kita aktifkan secara manual. By the way, untuk seri Redmi Note terbaru
bahkan sekelas Redmi Note 11, 12, 13 yang biasa ya, justru tidak mendukung perekaman 60 fps, hanya bisa di angka 30 fps cuy. Sedangkan tipe ini, seri Redmi Note 10, masih bisa merekam 60 fps. Dan ini adalah hasil foto ketika kita pakai jalan ya. Hasilnya ya gini, gempa, berguncang karena tidak ada fitur stabilizer atau gyro eyes. Untuk merekam dengan berjalan maupun berlari, saya sangat tidak merekomendasikan ya, karena video tanpa eyes, selain hasilnya kurang bagus, untuk para pemirsa atau penonton itu bikin mual cuy, ya nggak sih? Ini kalau ada fitur eyes mantap sih, no debat. Mungkin bisa mengalahkan HP-HP mid-range zaman sekarang ya. Karena kalau dilihat dari warna, saturasi, kecerahan, ketajaman, semuanya pas kalau menurut saya. Dan by the way, saya tidak merekomendasikan untuk merekam di mode 30 fps ya, karena patah-patah seperti ini coy. Oke, sekarang kita beralih ke kamera depan. Resolusi sebesar 13 megapiksel dengan fitur HDR dan bisa merekam sampai Full HD 30 fps. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Hasilnya cukup jelek, patah-patah, karena tidak bisa merekam di 60 fps. Tapi untuk objek saya rasa cukup bagus, tidak pucat. Mungkin karena dibekali fitur HDR ya. Dan di mode Pro, kalian bisa menyesuaikan semuanya. Mulai dari white balance, shutter speed, aperture, dan lain-lain. Bisa kalian atur secara manual di sini, kayak fotografer profesional nih. Dan tentu saja di sini kalian bisa mengaktifkan mode 48 megapikselnya cuy. Oh iya, dari tadi saya belum membahas fitur kamera makro ya. Jadi meskipun lensa makro hanya sebesar 2 megapiksel, tapi hasilnya sungguh di luar dugaan, di luar nurul, mantap sekali. Meskipun di beberapa objek hasilnya cenderung oversaturated cuy. Jadi saturasi dan warnanya terlalu berlebihan. Oke, sekarang bicara soal unitnya. By the way, ini saya jual ya. Dan karena saya penjual, sudah wajar untuk mencari untung. Saya dapat HP ini di harga 1 juta. Dan saya jual murah saja, 1.200.000, 150 juga tidak apa-apa. Dan berikut adalah kondisi fisiknya. Untuk bagian belakang ya wajar pemakaian lah, ada bekas jamur. Untuk bagian sisi kanan dan kiri mulus, tidak ada dent atau bekas jatuh. Bagian atas dan juga bawah juga sama. Sebenarnya HP ini mulus ya, hanya saja karena bekas hardcase maka kemudian ada jamur di beberapa titik. Untuk bagian layar depan sangat mulus sekali karena dari awal beli katanya selalu pakai pelindung, yaitu tempered glass. Bagi yang berminat silahkan tinggalkan di kolom komentar atau hubungi nomor saya sertakan di deskripsi. Dan di akhir video saya akan menyertakan hasil dari mode portrait. Untuk tingkat bokeh bisa disetting manual cuy, mantap sekali. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk ukuran HP seharga 1 juta, hasilnya tidak hanya bagus akan tapi bokehnya cukup rapi. Dan silahkan teman-teman untuk memberikan masukan ya. Kira-kira HP apa sih seharga 1 juta atau lebih sedikit yang menurut kalian cukup bagus? Nanti saya coba review. Oh iya, satu hal yang lupa, HP ini sudah mendukung video slow motion coy. Hasilnya bagus asalkan kalian merekam di luar ruangan. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, dan itu tadi adalah sedikit review singkat dari kamera HP Xiaomi Redmi Note 10. Gimana menurut kalian? Mantap gak? Dan akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.